Dan untuk perempuan yang dalam, kalau kita lihat saat ini dan bagaimana mandiri satu hal, perempuan yang cakap sekiranya satu hal, tapi mereka nggak pernah lepas juga dari apa yang disebut dengan pelecehan, apakah verbal, apakah dengan fisik. Apa tips tante Contoh untuk sederhana. perempuan sekarang? Don't let people think about bad about you. Kalau kamu ngundang orang, orang akan datang. Tapi kalau kamu tidak ngundang orang, orang tidak akan datang. Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Sekarang saya mau ngobrol sama Tante Dewi Motik Pramono. Sekali lagi thanks to Moza dan Andimas yang sudah menyiapkan ini semua. Aku tuh mau cerita dulu, ketemu sama Moza dia stres banget tahu Tan untuk nyiapin ulang tahun Tante yang ke-75 ini. Jadi dia nyiapin semua, dia cari-cari semua foto Tante, semua diary-nya. Tapi ngelihat ini semua rasanya it's worth it. Walaupun nggak semua bisa ketemu. Emang. Contoh saya sama Beda Buto nggak ketemu, Nelson Mandela saya nggak ketemu. Oh, yang foto sama Nelson Mandela nggak ketemu. Banyak berarti yang masih nggak ketemu ya Tanya? Banyak, berarti sama kurang kerjaan. Yang Polandia siapa Lesa juga nggak ketemu. Padahal banyak sekali Tante ketemu tokoh ya. Memang kurang deh. Pejabat juga bukan. Bintang film jauh. Pemain teater nggak pernah. Bisa ketemu semua orang. Berarti pujian padamu Moza aku cabut lagi. Enggak, belum. Dan tadinya nilaimu 100 ya 65 lah ya. Jangan 99. Oh, baik. Pembelaan. Tante, ini buku 75 Inspirasi Dewi Motik Pramono. Ini buku ini Tan aku baca dan you know what? Begitu aku baca di halaman pertama, ternyata buku ini beda karena dia berbentuk jurnal. Jadi ini tentang pengalaman anaknya Tante Moza, bagaimana mereka melihat atau Moza melihat, dan kemudian di sini ada jurnalnya. Aku ngisi tahu Tan. Bagus, alhamdulillah itu maksud saya. Jadi ini buku kamu juga kan, kamu nulis. Jadi nggak saya sendiri, everybody. Ya. Jadi apalagi di sini yang paling utama adalah kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Believe in God. Aku masuk ini, Tan baca deh Tan. Jadi perjalanan hidup ini aku taruh nih, kan di sini. Tulislah sebuah puisi pendek untuk Tuhan yang sudah menjagamu hingga hari ini. Nih, aku bacain Tan, coba. Tuhan, aku angkat tangan tapi aku tahu Engkau pasti turun tangan. Itu benar. Kita berdoa pasti Tuhan itu. Saya tuh makanya kalau orang lagi stres saya bilang, kamu kan beragama, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha. Kalau kita ngomong sama Allah, itu pasti dapat. Nggak mungkin nggak dijawab. Mungkin soon, mungkin later, tapi pasti dijawab. Waktunya dia. Makanya kita tuh, nggak, kalau orang iman dan takwa pada Allah, kamu saya rasa sama juga ngadepin segala macam persoalan. Jangan lari ke orang, gosip, hoax, jadi jahat. Tapi kalau kita lari ke Tuhan, pasti jawabannya ada. Enak jadinya. Gue ngomong, Tuhan tolong dong, aku lagi begini loh, aku mau cepet. Baru berdiri, pulang dari pesta di kedutaan, gue berdiri, sponsor utama dikirim Tuhan coba. Gue lagi pusing mau buat acara, nggak ada sponsor. Sombong, nggak ada sama aku, kok nggak? Jadi orang gede banget kan? Aku ini banyak ngurusin UKM, cepet. Betul Bu, ada ya besok jam 8. Sekretarisnya di belakang coba, langsung lihat agenda. Siapa Tan? Ada deh, hebatnya megang uang banyak bener. Dari BUMN, langsung besok ketemu malam, habis pesta di kedutaan, langsung besok dia lihat kok sekretarisnya di belakangnya Bu. Besok beres Bu jam 8 bisa terima kan? Jam 8 gue bercandain, besok jam 8 gue ke situ. Udah langsung. Itu salah satu contoh pengalaman ketika Tante mau udah angkat tangan, oh kok dilalahnya ketemu sama orang yang jadi jalan Tuhan menjadi sponsor. Langsung jam 8 ngadep, jam 9 udah transfer, jam 10 gue udah rapat, cek udah beresin. Karena waktu itu semua kan ketemu karena belum ada dana. Segitu ada dana beres, itu satu. Dan dapat dananya berkali-kali daripada yang gue perluin. Jadi gue buat punya program lagi segala macam jalan. Itu satu contoh
Tuhan nggak pernah tidur. Tante bisa kayak gini gimana, Tan? I mean, seorang Dewi Motik itu bisa tumbuh, berkembang, jadi seperti sekarang. Menurut Tante cantik, pinggangnya segini di zamannya. Gini. Jadi model luar Jadi biasa. Gini, kalau kita tahu kita tukang minjem, nggak ada sombongnya. Tukang Semuanya minjem? kan minjem sama Allah. Oke. Otak dikasih pinjam sama Allah, tampang dikasih pinjam sama Allah, semua network kita dipinjam sama Allah. Jadi kita nggak ada sombong, karena Tuhan bantu saya. Tapi satu contoh, memang dari kecil percaya dengan iman dan takwa. Jadi saya dipaksa sama ibu saya, sama ayah saya, dari kecil sembahyang subuh mesti bersama. Kita anak 8 loh, digedor satu-satu kamarnya, bisa bayangin nggak? Bangun subuh. Jadi kita mau buru-buru dong. Nah itu aja networking. Kita jangan nyusahin orang. Kalau kita jadi terlambat, semua mesti nungguin kita. Tapi kalau kita udah langsung tahu diri, kita nggak mau tanya, jadi kita langsung sembahyang bersama. Itu aja satu disiplin tentang waktu. Dan kita ngerasa bahwa kalau jangan nyusahin orang. Jadi saya merasa itu. Dan saya dari umur 7 tahun, mungkin jarang sekali anak-anak Indonesia yang udah sembahyang 5 waktu. Saya kalau lagi main bekel, saya ingat bener teman-teman saya, mana sih Dewi? Segitu azan kan, langsung saya nggak bisa sembahyang, balik lagi. Cuma 10 menit balik lagi, main bekel lagi gue. Sholat? Iya, sholat. Jadi main bekel, tapi karena waktunya sholat. Zaman itu loh? Zaman itu. Saya ingat sekali, kami semua teman-teman suka bercanda. Terus si Dewi lagi, kemana sih dia kan dia tinggal lihat mainan. Punya saya lagi main galasin, atau main takadal, awas. Gacoan gue jangan di ini ya, jangan di gue lagi rumah si awas. Lari sebenarnya. Jadi saya ngerasa dan saya bersyukur. Walaupun saya pikir banyak orang nggak percaya, tapi itu yang saya lakukan. Tante berarti itu ya pendidikan dasar dari orang tuanya Tante Dewi itu pendidikan soal iman ya Tan? Soal iman. Jadi meskipun Tante keluar negeri ke New York dan menjadi model itu kan hidup glamor, hidup yang bisa dibilang wow. Rosi, kalau semua orang sampai sekarang di top model ketemu gue masih cuci muka lu sama sabun hotel. Orang, temen-temen tuh pernah gak top semua kan? Pakai krim. Gue segitu masuk kamar, langsung cuci muka pakai sabun hotel yang kapetnya kecil itu, cuk, 20 kali bersih, nggak ada lagi apa-apa, jadi udah pori-pori dia kebuka, terus langsung sembahyang. Gue ngorok, mereka masih begini-begini, ngobrol, gue sih tidur, enak. Jadi sampai sekarang gue segitu ketemu, masih pakai sabun hotel. Sampai sekarang sabun hotel. Bagi saya, yang paling penting muka kita mesti bersih, mesti jangan ada lubang. Jangan ada yang nutupin pori-pori kita. Nah, pertanyaanku kan dunia modeling, apalagi Tante keluar negeri, ketemu dengan banyak orang, bergaul dengan orang-orang barat. Nggak kemudian menjadi hidup bebas. Gue sekolah seni rupa loh di Amerika. Nah, semua tuh seniman, profesor, dokter gue semua waktu itu sayang. Gaya hidup kan bisa dibilang jet set. Ya, party. Tapi sholat jalan terus. Jalan terus. Dan aku selalu bilang pamnya mereka lagi ngobat, ketabok loh, jangan kasih ke gue. Please, don't do that. Jadi kita saling menghormati, karena saya memberikan saya begini. Lo mau ngapain itu urusan lo. Profesor aja semua pada ngegalek segala macam gitu. Aku kan pagi ngelukis, rame-rame ngelukis di sanggar, di sekolahan. Semua pada ada tuh yang nggak ganti-gantian gitu. Tapi saya lihat dia jijik aja, ngapain gue. Coba, Dewi, give me your stuff. Stuff? Because you always high all the time. Born to be high. God give me high. Jadi gue nggak perlu pakai gitu-gitu. Gimana bisa jadi pribadi yang tetap solid di tengah pergaulan yang sebenarnya ada yang ngedrugs, ada yang nyuntik, ada yang mungkin hidup bebas ya. Tapi gimana bisa jadi pribadi yang tetap bergaul, tetap party sama-sama, tapi stay solid, nggak terinfluence? Saya nggak bisa sombong, mungkin doa orang tua saya. Doa orang tua saya sama doa pacar saya. Jadi saya nggak ada kepengen ngomong sama orang bule gitu. Ngapain gue kan orang bule?
I'm nobody here. Tapi kan nanti tante nggak merasa ya, jadi gue nggak cool. Ya gue cool kok, terus gue bercanda melulu sama dia, nggak ada apa-apanya. Karena kan kadang-kadang yang bikin bagaimana generasi muda begitu, karena kan jadi kayak asing sendiri, nggak keren, nggak cool, nyoba drugs, nyoba ini jadi kebawa karena supaya nggak jadi beda kan. Tapi tante bisa memberikan contoh pada banyak anak muda, bisa ngapa-ngapain, bergaul dengan siapapun, bisa party. Tanya deh sama Pergawati, kalau mereka habis show, mereka ke nightclub, apa ke disco dulu ya, diskotik, gue tidur. Si Dewi mah tidur. Jadi aku nggak bakal ikut mereka untuk ke disco-disco, nggak pernah. Keluar negeri juga saya bawa rombongan, kan saya mesti tahu saya pemimpin. Kalau saya kasih contoh, saya juga ikut hidupan malam, besok pagi dia ngeliat tadi malam mabok lo, ngerti nggak? Nggak mau, saya nggak mau, saya tetap mereka boleh, itu kan hak mereka dong ya, di luar negeri ya. Bayangin di Madrid, di Korea, di mana-mana kan kasihan kalau mereka nggak di Bangkok, silakan. Tapi saya nggak mau, saya nggak suka saya gitu-gituan. Terus saya punya hidup, kita tapi ketawa kalau lagi ngumpul, waduh bercandanya setengah mati, ngerti nggak? Tapi kalau udah kehidupan yang saya nggak mau, saya nggak suka. Kita gue diajak makan tuh sama bapak itu, oh enggak, ngapain gue nggak perlu makan sama dia, gue bisa makan di hotel, kita disiapin, nggak perlu. Tapi aku nggak ngeledek, aku nggak menghina, tapi aku bilang that's yours, it's mine, gitu. Dan zaman itu ketika tante lagi hits-hitsnya, pasti dong cowok-cowok, pria-pria itu kan. Orang semua cowok-cowok yang keren, yang kaya, yang hebat, yang keren, kalau ngajak makan gue, dia pasti siap. Gue makan, jangan lama kita makan dong, di luar negeri ketemu ya. Gue bawa rombongan semua, tapi gue bawa tadi, maaf ya kan orang kaya, traktir itu semua. Semua rombongan. Ingat benar, tapi udah katakan, ya nggak apa-apa, gitu kan. Jadi gue bilang, nah gue ajak Dewi Moti, gue bawa semua. Karena kita mesti dapat restoran yang mahal, kalau bukan ditraktir orang gimana? Kan kita ke uang. Traktir gue, traktir semua gitu ya. Itu, jadi mereka tahu tuh, jadi mereka tahu banget kalau udah ngajak Dewi Motik, pasti dia ngajakin semua teman-temannya. Bagaimana tipsnya sebagai seorang pemudi cantik, betul-betul hits pada masanya, tetapi tetap dihormatin dan pria itu merasa ini cewek nggak bisa seenaknya gitu. Bagaimana Tante Dewi waktu muda tuh membawakan diri? Jadi cowok-cowok juga nggak bisa sembarangan sama seorang perempuan belia bernama Dewi Motik. Itu kalau saya pikir ya, itu adalah kepercayaan pada diri kita sendiri. Kan saya bilang mandiri, orang tua saya ngajarin tentang kemandirian. Jadi dari kecil saya ikut lomba masak, ke gelanggang dagang wanita, kasih supir, kasih pembantu, temenin daftar sendiri. Gua nggak ditemenin. Waktu lomba, ya Allah, orang pakai chef, pakai apron, ikut lomba lah, lomba masak anak-anak. Anak Menteri Soeharto. Wah, keren banget, panitia nomor 1. Ketua panitia, Meta, juga keren banget. Satu Dewi Motik pakai baju tambahan bekalnya dia, rambutnya pocong doang. Gitu, pakai celameknya pembantu gue. Jadi kan, tapi kan aku tahu, aku bisa masak, aku ini masak. Yang masuk perusahaan film negara waktu itu kan kita kalau mau nonton film, bioskop mesti putar film kegiatan PFN. Kayak yang masuk selama, yang menang nggak cuma dipotret begitu aja. Kalau gue lagu shock segaya. Nah, alhamdulillah juara 3. Ya ngerti lah, orang lebih keren daripada gue, penampilan bagus, nggak tahu rasa masakannya, tapi kan gue pasti menang juara. Dan nggak ada, cuma dia pembantu nggak ada. I know Tante, tapi maksud aku gimana cara Tante tuh bisa, orang tuh jadi nggak sembarangan sama Tante. Gimana? How did you Don't let somebody. Saya bilang, kalau lo cewek cantik, udah dipakai sama satu laki-laki, dia kan cerita. Gue kan mau, ngapain? Nggak ada. Umpamanya ada, umpamanya kayak sama Tuan Pramono. Kamu cinta sama saya, tunggu sampai ibu saya kasih blessing. Kalau kamu nggak kasih, dia ngasih blessing, kita nggak kawin-kawin. Makanya saya nggak ngelawan, saya nggak maksa, saya tunggu aja sampai ibu capek, ngeliat gue kagak kawin-kawin, dikawinin juga akhirnya. Udah selesai. Dapat dia nih satu. Dan untuk perempuan yang dalam, kalau kita lihat saat ini kan bagaimana mandiri satu hal, perempuan yang cakap, skillnya satu hal, tapi mereka nggak pernah lepas juga dari apa yang disebut dengan pelecehan, apakah verbal, apakah dengan fisik. Apa tips Tante Contoh untuk sederhana. perempuan sekarang? Don't let people
think bad about you. Karena kita pakaian rapi. Gue nggak seneng yang aneh-aneh. Dari dulu juga nggak seneng. Walaupun aku tetap waktu di Amerika aku pakai bikini, ngerti nggak? Karena ya namanya masih muda, jadi senang saya pakai bikini. Tapi kalau udah selesai kembali ke dia udah. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu ngundang orang, orang akan datang. Tapi kalau kamu tidak ngundang orang, orang tidak akan datang. Maaf ya Ros, gue nggak sombong. Yang naksir gue banyak, gatangan banyak. Tapi waktu banyak dari pejabat tinggi, gini-giniin gue pukul tangannya. Pak, jangan gitu dong Bapak. Bapak kan udah tua, udah kawin. Masa saya yang masih muda Bapak gitu-gituin, that not nice, you know. And di depan semua orang, pingsan nggak tuh Bapak pura-pura. Jadi semua bilang, ya iyalah Bu Dewi, there goes our business deh. Gak jadi proyek, enggak pasti dikasih proyek tuh. Jadi gitu, ya. Mamanya ada seorang kasih sponsor, saya punya program mau ke luar negeri. Kebetulan saya lagi cari dana untuk itu, saya datang. Saya karena buru-buru, biasanya saya rame-rame kalau nggak ada minta sponsor supaya jangan ada apa-apa. Contohnya terpaksa, udah lusa berangkat, uang belum masuk, ngerti nggak? Untuk ya, satu bagian. Jadi oke deh ketemu aku di suite room di itu hotel itu, beres, oke segitu banget. Wi, lu bener mau Ibu Bu Dewi mau kesini? Emang mana lo? Kata Bapak mau janji mau ngasih. Dia kesan sampai di sini mau aneh-aneh, Pak, that not nice. You are somebody, I'm somebody. Paling aku masih muda banget tuh. Yeah. So, you are somebody, I'm somebody. Nggak sana aneh, jangan aneh-aneh tuh. Seperti lu telepon sih, mau bentuk kayak apa juga dapet loh. Mas, sejak itu dia hormat sama saya. Berarti berani untuk voice up ya? Ya dong, itu. Berani untuk menyuarakan itu. Apa yang menjadi hak kita. Nah, mungkin melengkapi karena saya sedang Tante menjadi satu contoh yang sangat ideal, gaulnya luar biasa, party juga, tapi orang nggak berani macem-macem sama Tante. Karena meskipun ya kan banyak orang juga mengatakan, ya pakaiannya dong jangan macem-macem. Perempuan yang pakaian tertutup juga kalau laki-lakinya kurang ajar, laki-laki kurang ajar. Tapi hari ini Tante ingin mengatakan pada para perempuan, begitu ada yang kurang ajar, lawan. Itu kan yang sebenarnya Tante mau bilang, tadi tangannya malah. Genit apaan sih, kayak ada duta besar, gue ada setua ini aja, ada duta besar soal meluk-meluk. Udah. Jadi kita mesti tahu siapa kita, nggak salah pelak-peluk udah apalagi setua gue ini 75 masih ada loh, gue apa shock, begitu saya langsung ngerti. Jadi kita bukannya mau jahat, apalagi mau sombong, apalagi mau judes, nggak boleh. Tetap kita hormati. Tapi kalau udah berkait saya bilang don't do that. I don't like it. Yeah. Jadi kita mesti tahu, you're there, I'm here. Kita tetap bersahabat, persahabatan. Dan saya punya sahabat begitu banyak laki-laki yang betul-betul saya bisa telepon ngobrol, langsung dia bantu saya apapun juga. Saya punya banyak sahabat-sahabat yang sampai saat ini sahabat yang setiap saat, setiap waktu I can depend on him. Tapi nggak ada genit-genitan, nggak ada aneh-aneh, nggak ada. Tetap teman. Dan dia menghormati saya karena because that's the way I am. Dan itu tadi, berani untuk mengatakan kalau itu sebuah gesture yang kita tidak suka, siapapun dia, makanya itu harus kita lawan. Tante dari keluarga dulu memang orang tua tuh udah nggak beda-bedain lagi. Bu, anak perempuan jangan sekolah, laki perempuan sama harus dapat pendidikan tinggi. Semuanya emang mulai dari keluarga sih. Pendidikan dan keluarga. Betul-betul saya percaya gitu saya. Tapi kita harus yang mengatakan smart caranya kita mendapatkan anugerah untuk berani bersama-sama laki-laki. Ya tadi tetap saya nggak pernah jahat sama teman-teman saya di Kadin. Coba saya bertahun-tahun loh. Saya salah satu-satunya perempuan yang bertahun-tahun jadi wakil ketua umum Kadin. Bertahun-tahun sampai terakhir Hidayat saya masih jadi ketua. Kalau dia itu pendamping. Tapi tadi karena saya nggak pernah gini, gitu loh. Nggak, kita sama-sama saling menghormati. Jadi saya berteman sama bapak-bapak itu karena saya tahu saya perempuan. Nah itu mesti tahu saya perempuan. Kita nggak usah ngomong jago-jagoan, lo udah jagoan udah kerjain aja. Makanya kan saya bilang pemimpin itu nggak usah banyak ngomong, action langsung. Mengapa menjadi seorang yang cantik di zamannya, Tante? Sekarang juga cantik. Dia berani ngomong jago tampil. Mengapa untuk seorang perempuan yang begitu cantik di zamannya merasa itu kurang? Kenapa perempuan itu juga harus pintar, terdidik, mandiri? Padahal kan kalau
cantik bebas ngapa-ngapain. Kenapa perempuan cantik itu tetap juga harus punya skill, mandiri? Mengapa itu penting? Itu menurut pendapat saya, cantik itu ada waktunya hilang. Tapi kalau kemandirian, otak, pendidikan, ilmu itu nggak bakal hilang until you die. Makanya kan nggak bisa standar, emaknya dokter, anaknya bisa kasih dia dokter, gue udah mau mati gitu, nggak ada. Kamu mesti belajar sendiri. Tapi saya rasa sekarang ini, lihat aja anak-anak sekarang, dia juara kelas perempuan loh. Kesempatan jadi juara kelas perempuan. Dan nggak pernah ribut tuh, sekarang nggak jadi soal, kemarin ketua ABJI perempuan, si Tasya. Wakilnya semua laki-laki. Nggak ada diributin tuh. Jadi kayak maaf, Deplu udah imut-imut orangnya, kecil mungil, bayangin dia bisa menguasai 2 kali loh jadi Menteri Ibu Luar Retno Negeri. Marsudi. Itu dia salah contoh. Kenapa? Sigata karya. Jadi kita itu jangan kebanyakan ngomong, tapi kerjain semua. Saya terus terang, saya ngomong kalau saya dibayar, kalau saya ngajar, walaupun bayarnya seumit, tetap aja gue mesti dibayar. Tapi saya bilang kalau kita ngajar itu kan ilmu, kita orang mendengarkan kita spesial. Tapi kalau saya kasih sambutan, coba aja kayak saya selalu jadi penasihat perkawinan sekarang itu nggak ada perkawinan yang sempurna, yang ada dicocok-cocokin, sederhana, udah segitu dicocok-cocokin aja, nggak cocok sampai lupa yang mana gue nggak cocok, udah semua dicocokin jadi kelupaan. Jadi satu contoh sebetulnya penting sekali untuk kita memberikan contoh, bukan kebanyakan nasihat. Ya. Dan Tante masih tetap nulis? Sampai nulis, ada aja tulisan gue. Tiap hari? Sekarang agak banyak baca, banyak lihat WhatsApp. Oh, WhatsApp grup. Tapi kalau itu nulis, tetap nulis. Ada tuh, kamu lihat tulisan saya terakhir. Itu, aku dari dulu nulis, aku pengen jadi sampai sekarang nulis, karena itu kan memori ya Tante ya? Bukannya memori aja, gue mau orang apa juga gue bisa tulis. Tadi makannya kagak enak, gue bisa ngomong. Coba kalau kita ngomong gitu kan bahaya. Makanan lu nggak enak, masakan lu nggak enak, tapi kalau masakannya nggak enak loh. Tapi kita ngomong berdua sama diary. Tante kan selalu you have a very good vibes, positive vibes. Ketemu sama Tante tuh kita yang tadinya bete bisa jadi riang gembira. Pertanyaanku, Tante tuh sebenarnya pernah sedih nggak? Have you ever felt down? Or apa? Tante memang Kalau saya terus terang sayang, kalau saya sedih, langsung saya sembahyang, tahajud, ngobrol segala macam sama Tuhan. Habis gitu I'm okay. Tapi nggak bohong kalau orang nggak pernah sedih. Tapi saya selalu bilang, orang jahatin aja gue nggak bisa sedih. Aku lihat lucunya nih, Allah kalau orang benci sama tuh mukanya kayak begitu ya, kasihan ya. Dia boleh benci sama gue nggak benci sama dia. Dia nggak bisa tidur, gue bisa tidur. Rugi dia deh. Jadi aku selalu bilang, kalau aku sedih pasti aku sedih. Tapi aku buat itu sebagai satu kelucuan, satu gift, satu ilmu supaya I'm survive. Gimana caranya supaya nggak sebel sama orang? Misalnya tuh orang kan emang nyebelin banget, udah nyebelin mukanya jelek lagi, kan bikin kesel. Lu nggak tuh, saya bisa loh. Saya udah mau benci sama orang tapi, hai apa kabar Pak, gimana, baik semua. Padahal dia baru ngomongin gue jahat loh. Tapi saya nggak mau, ngapain? Biar dia tahu, karena tadi baru ada halal bihalal. Oh, dia mati batin gue. Padahal tuh orang ngomongin kita di belakang. Sejelek-jeleknya ngomong gue, dasar udah tua nggak laku di mana-mana, coba. Tante digituin. Bayangin, padahal gue setiap hari ada acara, orang perlu gue, minta acara sama gue, mau di Amerika, mau di India, mau di Oman, di Dubai, gue selalu diundang kemana-mana. Itu kan dia kan, begitu kan gara-gara dia nggak laku lagi. Kayaknya aja. Saya tetap baik, apa kabar? Tapi emang nggak sehangat kepada orang lain gitu loh. Nggak bisa. Seadanya. Tapi aku nggak pernah mau jahat, ngapain? Kasihan mukanya. How you manage that? Manage because I control myself. Itu udah biasakan. Jadi saya selalu mengatakan, jangan. Biasa saya mau ngomong nih ya, dasar lu semua kebun binatang gue sebut. Tapi karena kebiasaan saya bilang, hai apa kabar, gimana anak-anak, baik, salam ya sama bapak, sama ibu, padahal gue mau tabok dia. Jadi karena kita biasa ya, dalam setiap agama kan ada yang namanya zikir ya. Kalau saya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, itu Tuhan lembutkan hatiku, Tuhan buat aku jadi bahagia, Tuhan jadi itu. Aku bilang selalu bicara sama
kalau kita bicara nama Tuhan, selalu menyebut nama Tuhan, kayak kamu bilang, haleluya, Allahu Akbar, sama juga kan. Jadi saya selalu mengucap, jadi saya dikontrol sama Tuhan. Padahal ini udah sampai di ujung mulut. Bukan, dasar lo, kebun binatang gue mau keluarin. Tapi kok ya keluar bagus. Suka-suka aku ngomong gini, nggak? Aku yang ke kiri, gue bilang, setan lo kalah sama gue, kasihan dulu. Bercanda sama setan barusan. Karena dia mau buat saya ngomong jahat, tapi saya bilang, setan kasihan dulu, menang gue, Tuhan sama gue. Jadi emang percayalah, lo sama, kesedih, benci, kesel, itu adalah penyakit manusia, normal. Tapi karena kita udah membiasakan dirinya untuk men-stop kelakuan mulut kita ini, nggak ada gunanya ribut sama orang, nggak ada gunanya, nggak ada guna. Cuma puas 1 detik, tapi sakitnya terus dong berhari-hari. Karena ada nih, aku taruh nih di sini nih, soal jangan jahat sama orang. Dalam hidup jangan sesekali menjahati orang. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Kalau kamu bisa terima kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, Tuhan akan memberimu hadiah luar biasa. Saya mengalami ini berkali-kali. Kalau saya nggak dijahatin orang, saya nggak mungkin seperti ini. 100, itu benar kerasa. Contoh kemarin, halal bihalal, orang yang ngejatuhin saya, ngomong segala macam. Ibu Dewi Motik, seorang guru bagi saya. Dia adalah guru saya, membimbing saya sampai sekarang bisa ini. Dan dia adalah teman ibu saya. Dia ngomong gitu. Semua orang pada nengok. Padahal dia jahat bener dulu sama Bu Dewi. Karena dia baik sama saya, terus dia bilang, Bu Dewi berdiri depan saya dong, halal bihalal. Everybody admires, bingung. Bisa kejadian gitu? Bisa dong. Kalau Tuhan mengubah orang, bisa. Makanya kayak sekarang. Jadi buat Tante Dewi itu berbuat baik aja selalu. Membalas kejahatan orang itu urusan Allah. Tapi kita kalau bisa, jangan jahatin dia. Oh iya, I know. Jadi kita nggak usah pikirin itu. Untuk ngebalas itu ya biar Tuhan yang punya itu urusan. Saya percaya 100% kehidupan saya seperti gitu. Karena saya seringkali dibantu sama Allah yang pamannya, Bu, maaf ibu nggak dapat tiket, ibu mesti nunggu pukul 9. Kalau pukul 9 udah buaran dong. Cara saya pukul 8. Kalau saya udah berangkat jam 9, berarti sampai sana 10, saya udah nggak ada gunanya saya di sana. Baru duduk, saya ngomong sama Tuhan ngasih tiket sama aku dong, kasihan tuh orang pada nunggu aku. Baru duduk, Bu ada yang ngundurin diri, Bu ambil. Coba. Percaya, Bibli Pak, itu kejadian. Udah langsung, saya langsung berangkat, nggak tahu tuh menteri yang gue susah ketemu dia di sebelah gue, duduknya sama-sama kebuang dia sama gue. Jadi gue bilang, Pak gimana? Udah beres Bu, tinggal ambil tuh suratnya di kantor. Coba. Begitu mudahnya membuat. Jadi emang aku dibuat terlambat, taunya dapat juga tiket. Taunya sebagai menteri yang gue susah setengah mampus, gimana sombong banget nih orang. Ambil suratnya besok udah selesai. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut papa saya, kita harus latih diri kita. Ini saya bukannya kiai, saya bukannya pendeta, saya cuma ngomong kehidupan manusia sederhana sekali hidupnya. Inspirasi kita adalah, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan ngurus yang selainnya. Ngapain lu repot-repot jadi Tuhan, mau ngejahatin orang? Enggak lah! Tahu nggak Tan, satu hal sebenarnya yang saya tuh paling kagum dari seorang Dewi Motik tuh apa, Tan? Tante tuh nggak munafik. Banyak orang saat ini tuh hidup tuh ya muna aja gitu. Sementara seorang Dewi Motik yang aku tahu persis, you are what you are, gitu. And you're not judgmental, nggak ngehakimin orang gitu. Terus juga nggak berusaha paling ngerti soal agama gitu. Dengerin ya. Terus kemudian menghakimi orang bahwa wah ini ya udah selama pokok urusan sholat jalan terus, ibadahnya luar biasa, gaulnya tapi tetap juga dan nggak menghakimi orang. Saya di Amerika. Dan nggak perlu munafik. Saya di Amerika tinggal di rumah pendeta. Pendeta itu sampai sayang sekali sama saya. Dia ngajak saya ke gereja pagi-pagi Sunday class. Kenapa enggak? Gue belajar sekali di situ. Saya baru umur saya seumur itu, saya 21 tahun baru saya tahu bahwa Nabi Isa itu ada di Nabi cita-cita semua, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi itu ada di Al-Quran. Itu saya tahu. Tapi di Bible juga sama. Cuma di Bible nggak ada Nabi Muhammad gitu aja. Saya baru tahu. Ya Allah. Ini kan semua ada.
Maria, dia bilang Maria, kita bilang Mariam. Dia bilang Yusuf, kita bilang Yusuf. Ngerti nggak? Jadi semua sama, cuma cara pengucapannya beda. Jadi saya pikir, kenapa mesti ribut sih, Neng? Udahlah, gue bisa jadi Islam begini karena mak gue ngajarin gue Islam. Lu jadi Kristen karena emak lu keluarga Kristen, lu saling hormatin aja. Dan jadilah seorang Muslim yang baik, jadilah Kristen yang baik. Itu jauh lebih penting. Penting, karena itu jadi saya bilang, kenapa mesti diribut berkelahi urusan agama? Nggak mungkin saya nggak boleh, kalau saya nggak bilang nggak boleh puasa, gue puasa aja sendiri, emang gue nggak ributin. Aku waktu di Amerika, Idul Fitri, gue ujian. Ya tenang aja, ya namanya di sana nggak, waktu itu ya belum diraya, kalau sekarang sih udah dirayakan Idul Fitri. Jadi kita nggak usah ribut-ribut ngajarin orang, yang paling penting kasih contoh, sudah. Jadi saya terus terang mamanya ya, kata-kata ya, gue nggak suka nih makanan kan nyakitin orang. Saya coba yang ini, saya coba yang ini, kita makan yang mana yang kita cocok ya, tapi kita sama-sama. Jadi kita nggak usah bilang makan lu nggak enak, kan sedih orang bilang makan enak. Iya dong, tapi kalau kita bilang, ntar gue coba gini gitu. Jadi, tapi hebat ya Tante, maksudnya Tante kan ceplas-ceplos. Tante tuh bukan pribadi yang kemudian memilih kata-kata. Tante kan, ya betul-betul yang, maaf ya, gue yang juara, nenek. Tapi bisa pilihan katanya itu bukan yang kasar atau nyakitin, itu menurut aku itu juga adalah luar biasa. Dilatih. Jadi contoh pamannya ya. Ada perempuan bajunya aneh, sedangkan ini lagi pejabat datang. Gue kan pusing kepala gue. Gue punya selendang yang bagus ya, kita tutup kayak gini ya. Jadi segitu kan jadi anak. Kalau enggak nanti pak gue pusing. Udah bajunya menonjol, dianya menonjol, dia cantik, terus kebuka-buka baju mati gue pusing nih, ngerti nggak? Bininya pasti marah sama gue nih. Jadi saya bilang saya ambil selendang bagus, lo pakai gini keren ya. Jadi kan enak. Daripada dia bilang, mana susu kelocong kan kasihan sakit hati dia, ngerti? Jadi saya selalu berusaha. Atau bukan juga dengan marah, seperti bukan perempuan baik-baik. Aku nggak pernah tuh denger dari mulut Tante itu seperti perempuan nggak baik-baik. Itu yang aku bilang, Tante tuh nggak pernah menghakimi perempuan lain gitu. Gue berteman sama semua, mau siapa juga, mau di luar negeri, semua berteman gue sama. Jadi gue selalu bilang bahwa dia gayanya gitu, gue gayanya gini. Tapi kalau kamu mau sadar sama saya, tolong deh jangan begitu, bukan. Saya bilang, kita pakai yang ini bagusan. Gue lihat baju lu keren, pakai baju ini ya, lebih keren. Jadi kan enak, nggak nyakitin hati orang. Lu kan baju lu kayak cabut gitu kan, makan di orang segituin. Kasihan kan? Kasihan. Tapi aku biasanya gitu kalau ngomong tadi lagi berdua, ngerti nggak? Berdua jadi nggak marah kan, kita lagi berdua, kalau depan orang sih nggak pernah kasihan dong. Kasihan nggak boleh. Kata berani ini juga ditulis Tan. Berani itu adalah mempertahankan yang benar adalah benar dan yang salah itu salah. Gini, hidup tuh pasti abu-abu akhirnya, ngerti nggak? Tapi kita mesti tahu yang putih ya putih, yang hitam ya hitam, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kita juga bisa menjadi abu-abu untuk menetralisirkan suasana. Contoh yang sederhana. Saya berteman di dunia model kayak apa coba? I know exactly what's going on. Tapi kan saya nggak kotor, saya nggak ribut, tapi saya tetap menghormatin. Mereka nggak pernah maksa saya untuk berbuat sesuatu yang saya nggak suka. Kenapa? Dia tahu Dewi nggak mungkin, ngerti nggak? Lo rugi lo, maksa-maksa nanti dia marah, ngerti? Jadi saya selalu bilang, saya sekolah di Amerika, kita liburan ke Meksiko. Itu teman-teman karena dia lihat gue ini suci ceritanya, mau dititip tuh barang-barang gerak, gue bilang berani kamu taruh, gue hantam lo, keluarin, gitu. nggak ada. Mau ditaruh obat? Iya, dititipin. Aku nggak. Jadi kita musik nggak ada main-main, nggak kasihan, nggak ada out. Jadi hal-hal di mana yang benar itu benar, yang salah itu salah, tapi kita tetap bisa berteman. Ya, itu yang dari tadi prinsip hidup yang Tante Dewi katakan. Simpati, empathy. Ya. Jadi meskipun dilahirkan keren, cantik, top model di tahun 74, bahkan ini lukisan seorang Basuki Abdullah ya Tan. Ini Tante kan? Sabuk nggak? Wow. Jadi kan
kan kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, beautiful, but kan kadang-kadang kan kalau ngeliat orang cantik tuh Tan, kami yang nggak terlalu cakep-cakep aman pasti akan You gini. are beautiful. Ya, thank you Tante. Cuman kadang-kadang kita suka begini, begitu ada yang cantik banget terus kan agak bego gitu ya Tan, kita langsung ini, Tuhan Maha Adil, dia cantik banget tapi bego. Ya kita akhirnya pada bersyukur gitu Tan. Tapi kan Tante kan, you're beautiful but you're smart, you're active, you're like Paling everything. Paling enak kalau kita nggak ngerasa pinter, jadi nggak beban berat. Gue terus terang sampai SMA, gue nggak ngerti aljabar, dipaksa belajar aljabar, kimia suruh belajar kimia, ilmu ukur suruh ilmu. Ada gue juga paling bego sih soal itu. Gue nggak demen, tapi segitu saya soal di Amerika, saya bisa milih kesenangan saya jadi juara. Itu satu aja. Dean List, aku di Dean List. Apa sih Dean List? Gue bilang gitu, saking bego nggak ngerti Dean List. You're Dean List, yes. Look at the blackboard. You're the Dean List. Nah, itu contoh kalau kita nggak ngerasa pintar jadi enak. Nah, Berarti juga Tante nggak merasa cantik. oh, kalau cantik gue tahu banyak bener naksir sama gue kan, gue udah bilang. Tetap loh. Gue nggak sombong dong kalau gue lagi pakai bikini dia waktu muda di Miami, gorgeous. Gue dateng yang gorgeous. I know exactly I'm gorgeous, but thank you anyhow. Tetap ya. Thank you. Thank you, tetap thank you dong. Jadi apa ceritanya bisa dilukis oleh seorang maestro Basuki Abdullah? I was a top model. Of course. Finished from the fashion show. Used to be, kita ditraktir makan di Istana Naga. Kita makan, duduk depan gue tuh ada kakek-kakek ngeliatin gue gak demen bener. Gue bilang, Nani, lo lihat tuh, Nani Sakri, Titika Darsi, Ratna Dumila, Shirley, pokoknya kita Rima Melati. Dia bilang gitu, gue gak demen nih kakek-kakek, gue mau makan rakus, gue lapar gitu sekali kan. Tapi dia terus fotoin aku. Rupanya that's the feeling of the maestro ya. Dia langsung segitu aku berdiri mau keluar kejar. Oh Tante nggak tahu itulah Basuki Abdullah? Kan nggak ada gaget, kagak ada film. Kita tahu tampangnya Basuki Abdullah. Kita tahu namanya terkenal, semua orang tahu Basuki Abdullah. Tapi kan tampang kita nggak tahu. Jadi tahu aja gue dikejar sama ibu-ibu sekretarisnya dia. Jangan, sebentar Pak Basuki Abdullah mau kenalan. Basuki semua nengok, kita semua ngikutin gue. Salaman, Pak Basuki, saya Basuki Abdullah, mau dilukis sama saya nggak? Ya gitu. Kenapa? Enggak dong, mau dong. Mau, semua pada bilang mau. Enggak, Jeng Dewi aja. Ya udah saya dipoto. Terus tapi dia bilang, mau nggak pakai Lady Godiva? Naik kuda putih, rambut kamu kan panjang sekali. Pola telanjang. Sampai kapan juga nggak bakal saya. Karena kan ada lukisannya Basuki Abdullah yang ada. Saya tahu siapa yang jadi ininya. Modelnya. Tadi dia bilang saya, terus saya nggak mau. Pertama enggak, kedua enggak, ketiga enggak. Jadi semua model akan melakukan apapun untuk dilukis oleh seorang maestro Basuki Abdullah, even being naked. Saya udah biasa nggak mau. Saya tahu siapa yang naked, saya lihat di Istana Bogor ada. Sebenarnya saya nggak mau dan nggak bakal. Saya anaknya Pak Motik juga, jadi saya mau kawin. Jadi udah bilang enggak. Saya udah mau kawin bulan depan dan saya anaknya Pak Motik. Ya, dia tahu karena dia senang melukis ibu saya dulu. Dia kepengen lukis ibu saya, tapi dia tahu ayah saya kan galak. Jadi lu pakai baju pakai lembang, ajak bini lu, gue potret, gue lukis, dapet itu dia. Itu lukisannya. Jadi lucu kan? Ibu saya sama ayah saya tetangganya Basuki Abdullah waktu dia pulang dari Belanda. Oh, small world. Ya small world ya. Jadi dia, anaknya Pak Motik, dia tahu mau gue galak. Udah, kamu datang ke tempat saya nginep di tempatnya Pak Ali Sadikin. Sorry Tante, terlepas dari itu. Tapi tanpa tahu bahwa anaknya Pak Motik, seorang Dewi Motik zaman itu nolak Basuki Abdullah untuk dilukis. Kalau syaratnya itu. Nggak mau, saya nggak mau, nggak bakal. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah. Ya udah, makanya dia kamu pakai balerina aja. Habis gitu saya jadi sahabat bener, suami istri, sayang sama saya bertiga. Waktu dia mau meninggal itu dan dibunuh malam itu, hari itu Jumat pagi, saya ingat sekali Jumat pagi saya ditelepon sama sekretarisnya, Bu, Bapak, iya kan malam, nanti siang kita makan sama-sama di Thanks Friday. Enggak Bu, Bapak udah meninggal, gua mau pingsan bener-bener. Hari itu saya mestinya makan siang sama Pak Basuki sama istrinya di Thanks Friday. Tapi kejadian itu, saya begitu dekatnya kaki. Setelah itu dia potret lagi saya, dilukis saya lagi juga. Segitu,
Nah itu lukisannya masih di dalam ini ya, sanggarnya waktu itu saya bisa keluarin karena Pak Polisi bilang itu punya saya. Tan, aku menarik satu prinsip bekerja dan keberanian di sini. Kalau memang kita punya talentanya, kalau memang kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, setulus mungkin, kita bisa mengatakan apa yang kita mau. Jadi bukan pekerjaan yang mengontrol kita. Karena kita punya standar kita di sini. Contoh sederhana. Kamu lihat ini kejadian itu Lady Diana. Tidak boleh potret. Kalau mengaduk kan kita dilatih musik. Kalau mengaduk kan 10 cewek-cewek bintang film kan Christine Hakim semua gitu kan. Ya, terus saya dilatih kan harus begini kan. Duta besar nelfon saya, "Finally I found you. If you don't mind, we can have a lunch with Lady Diana." "Mine, I cancel everything for her." Itu ketawa dia. Oke. Nah, itu aja kamera itu nggak boleh dibawa. Tapi si Mo sama ini, Dimas cuma, "Mau potret dong Lady Diana." Gue bawa dong kamera kecil kepek 36-24 itu. Gue masukin di tembok sebelah sini masuk lah, segitu masuk. Udah segitu ngobrol, seneng, akrab. "Can you take a picture with me? Because I have a promise with my 2 children at home." "Oh, for sure. Come on." Jadi langsung gue panggil ini security. Lady Diana bilang boleh gue potret. Jadi langsung gue ambil dari belakang tembok. Gue potret semuanya, dapat semua potretnya. Itu satu contoh kita berani dong kan. Coba dong. Namanya juga usaha. Jangan kita give up. Orang apa-apa itu never give up. Yes. Sama juga waktu ketemu Ibil Nabas, dia undangannya dia yang buka, taunya dia bilang aja buka mining bisnisnya. Ya, mencoba semua peluang yang ada. Cuman ini tetap the best sih, cerita yang the best buat aku. Karena apa? Kan dunia nanti kan model. Dan siapa yang nggak mau difoto oleh seorang Basuki Abdullah? But you have your standard of life. You have the standard of value. And you believe in yourself. You can imagine kalau sampai ada foto saya yang kuda itu akan jadi mastronya Basuki Abdullah. Rambut saya asli kan panjang banget, jadi dia bisa itu. Tapi itu ada prinsip. Nggak akan melakukan pekerjaan apapun, tapi ada satu kotak kecil, black box or white box, yang itu nggak boleh. Harus ada white box, harus ada white box. Hidup tuh harus nggak boleh. Contoh pamannya, oke, berangkat bulan puasa, gue terpuasa ya. Ya nggak apa-apa, saya puasa. Nggak ada satu, saya ke Ethiopia loh. Ethiopia jauh kan. Jakarta, Singapura, buka puasa di Singapura. Singapura berangkat lagi ke Bombay, sahur di Bombay, berangkat lagi ke Ethiopia pukul 4 sore sampai, gue puasa nggak ada yang tahu gue puasa. Waktu rapat terus selama seminggu saya puasa di Ethiopia, nggak ada yang tahu. Karena kita yakin bisa, makanya mau hamil dan gak usah pamer juga, gue lagi ibadah. Gak ada. Yang tahu saya puasa atau sebelah kiri kanan saya, "Dewi, you're not eating. This is a fasting month." Oh, yang semua orang hormat, nggak ada apa-apa. Itu tante keren sih, tante tuh. Buat aku tante tuh seorang pribadi yang gaulnya luar biasa, zaman mudanya tetap party, tapi gue ketemu laki gue di party. Iya, ibadahnya luar biasa tanpa harus pamer, dengan seluruh aktivitas spiritualismnya, dan nggak munafik orangnya, nggak pernah menghakimi orang, and melihat segala sesuatu selalu dengan hal yang baik. Nice way, in the nice corner, from the nice corner, itu enak jadinya. Ya. Jadi kalau juga orang jahat ya udah ini gue salah sangke loh, namanya juga manusia. So Tante Dewi, happy birthday. Thank Selamat menikmati usia 3/4 tahun. 3/4, nggak kelihatan loh. Abad. Nggak kelihatan loh Tan. Nggak kelihatan 75. Nggak apa-apa, mau kelihatan nggak kelihatan hidup gue enak. Emang gue pikirin ya. Kelihatan nggak jadi soal. Makanya gue bilang ya, ngapain? Udah kita udah tua, terima aja kita udah tua. Ya, aging gracefully. Ya, betul. Terima kasih Tante Dewi sudah memberikan banyak hal untuk banyak perempuan. Semoga semua yang Tante ajarkan, yang kita obrolkan, dan pengalaman Tante ini bisa menjadi bagian dari pelajaran baik untuk banyak perempuan Indonesia. Thank you so much Tante Dewi. I love you. Rosie, I love you.
Sampai kamu tahu ya, saya tuh ketemu sama kamu, ngelihat kamu di TV terus-terusan loh. Waktu kamu ribut sama saya Kemprot waktu itu aja sama satu pejabat. Ini gua ketawa, lucu sih. Thank you, Tante. Thank you for always supporting me. Karena gua nonton selalu nonton. Jadi kamu datang. Ini lukisan gue. Thank you, Tante. You don't have to do it. Ini sayang, ya ini kan kalau kamu lagi pakai baju apa yang itu bisa. Inilah kenapa saya di sini dari belakang. Kita lihat ke depan terus, nggak pernah lihat ke belakang lagi. Karena di belakang is masa lalu, kita lihat future. Walaupun saya sebentar lagi meninggal, tapi saya enggak masih ya, insya Allah. Tapi kita udah tahu di belakang kita jangan tengok lagi. Finito. Wait. Gimana Tan? Kita melihat sesuatu di masa depan. Oke. Biarpun kita udah panjang, tapi tetap masa depan. Tapi ngeliat lukisannya ini dari mana? Jadi ini dua cewek bukan? Iya, dua kanan kiri. Oke. Terus ini adalah ilustrasi Mama. Karena Mama itu kan selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Jadi perempuan yang selalu care sama lingkungannya. Oke. So ini dari belakang? Iya, dari belakang. Gini, kayak oke. Oke. Jadi ini gambar perempuan untuk selalu melihat ke belakang. Ke depan. Ya maaf. Melihat ke depan. Yes, perempuan harus selalu melihat ke depan. Being positive. Belakang itu hanya kenangan, udah. Thank you so much. Akan aku pakai. Ya. Tante nggak usah berdiri, Tante. It's okay. Duduk aja, Tante. Jikalau hendak pakai pakailah hitam putih. Mengapa hitam putih, Dek? Hidup itu hitam putih. Pilihan jadi abu-abu. Bila hitam putih bercampur, hidup abu-abu nikmatnya. Kita selalu bahagia. Yeah. Tante, thank you so much. Thank you so much. I love this. Thank you so much. Happy birthday. Thank you so much. Happy birthday Tante Dewi Motik. 10 Mei 2024 yang ke-75. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Kamar Rosi selanjutnya. Yeay.